Sumatera Utara dengan menggunakan Herculesnya, lalu disebar ke beberapa titik tersebut menggunakan pesawat helikopter, kemudian juga menggunakan karavan. Namun memang untuk pesawat ini memang memiliki keterbatasan untuk mengangkut dari bantuan, yang dimana memang cukup banyak pengungsi yang terdampak ataupun warga yang terdampak akibat banjir dan longsor ini. Sehingga juga sebelumnya dikatakan dari Kepala BNPB pun sudah berkoordinasi untuk mengerahkan TNI Angkatan Laut dari Jakarta menggunakan 2 KRI untuk mengirimkan logistik kepada pengungsi yang berada di daerah Sibolga. Karena Sibolga sendiri ini terputus jalur daratnya, hanya mengutamakan jalur udara, dan kini untuk KRI diperkirakan pada hari ini akan tiba di Sibolga untuk memberikan logistik. Tentu saja dengan kekuatan dari 2 KRI ini akan memberikan logistik yang cukup banyak, yang dimana ini juga secara berkala setiap harinya terus dikirimkan untuk mendukung dari kebutuhan dari masyarakat yang terdampak berada di Sumatera Utara. Eril, selain upaya distribusi bantuan ini melalui udara dan juga laut, apakah juga ada upaya untuk memperbaiki sementara jalur yang terputus? Ya, untuk jalur terputus memang sebelumnya saya sempat meninjau di salah satu titik dari Tarutung menuju ke arah Sibolga. Ini sempat terputus cukup panjang, yang dimana ini menghambat dari jalur baik dari jalur evakuasi kemudian juga jalur pendistribusian. Namun sebelumnya sudah dilakukan pembersihan atau pembukaan jalur, yang dimana pada hari kedua ini sudah tembus hingga 30 km. Kemudian pada hari keempat dilakukan penggunaan alat berat secara berkala, sudah tembus hingga lebih dari 45 km. Namun memang dikatakan dari Kepala BNPB mengatakan bahwa cukup panjang hal yang jalur-jalur yang memang belum dapat ditembuskan menuju Sibolga, yang diperkirakan nantinya akan dapat ditembus selama 2 hari ke depan atau 3 hari ke depan menggunakan alat berat. Dan hal inilah juga menjadi fokus utama, yang dimana memang ini menjadi salah satu jalur menuju ke arah Sibolga untuk mempermudah pendistribusian. Baik, terima kasih Eril Wiranata melaporkan langsung dari Tapanuli Utara, Sumatera Utara. Selamat bertugas kembali. Dan saudara, kini kita kembali saksikan visual terkini dari Tapanuli Utara, Sumatera Utara, di mana ini adalah ketibaan dari Presiden Prabowo Subianto untuk kembali di Bandara Silangit atau Sisingamangaraja 12, saudara, di mana sebelumnya memang Presiden Prabowo Subianto sempat meninjau lokasi terdampak banjir maupun juga pengungsian yang ada di Tapanuli Tengah. Kemudian Presiden Prabowo Subianto ini kembali lagi ke Bandara Raja Sisingamangaraja. Tadi saya baru dari Pandan, ya, Tapanuli Tengah, ya. Kita sekarang prioritas bagaimana bisa segera kirim bantuan-bantuan yang diperlukan, terutama BBM yang sangat penting. Listrik sebentar lagi saya kira bisa dibuka semuanya. BBM tadi yang dilaporkan ke saya yang sangat penting. Ada beberapa desa yang terisolasi, insya Allah kita bisa tembus. Saya tadi sampaikan penghargaan, terima kasih kepada semua instansi yang bekerja keras, BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, reaksinya cukup cepat, TNI sangat cepat, Polri juga cepat. Kita kerahkan juga sudah cukup banyak helikopter, Hercules, pesawat-pesawat kita kerahkan semua. Insya Allah kita dengan kerjasama erat, teamwork yang baik, kita bisa segera menghadapi musibah ini, segera memberi solusi-solusi kepada kesulitan rakyat sekarang ini. Ya, saya kira itu saja dari saya. Kita hadapi, ya kita bersyukur cuaca membaik, ya. Ramalannya juga yang terburuk sudah lewat, mudah-mudahan. Ya, ini kondisi sekarang perubahan iklim kita harus hadapi dengan baik. Pemerintahan harus benar-benar berfungsi menjaga lingkungan,
mengantisipasi kondisi di masa depan mungkin yang di daerah-daerah juga semuanya harus siap menghadapi kondisi yang perubahan iklim yang berpengaruh. Baik, terima kasih. Ya. Kalau dari hasil monitor Bapak, apakah seperti apa mungkin kita bantuan tadi sempat Kenapa? ngobrol dengan korban dan prioritas? Ya, tentunya mereka masih dalam kondisi shock. Ya, saya kira pemerintah sudah berbuat ya yang terbaik. Ya. kalau dari hasil monitor statusnya seperti apa Pak? Mungkin kepada BNPB, Basarnas, dan lain-lain setelah peninjauan di lapangan ada instruksi khusus mungkin Pak yang perlu dilakukan? Ya, enggak, mereka sudah punya SOP, punya protap. Ya kita sekarang apa yang dibutuhkan kita kerahkan. Ya. Pak, kalau dari hasil monitor, apakah statusnya cukup bencana darurat provinsi atau bisa dinaikkan? Iya, kita monitor terus. Saya kira situasi membaik ya. Jadi saya kira kondisi yang sekarang ini sudah cukup. Ya. Selainnya akan kemana Pak meninjau apa? Saya ke Aceh, ke Medan dan ke Aceh. Ya. Oke. Ya. Terima kasih. Terima kasih Pak.